Inilah sebuah perkampungan besar. Salah satu dari 5 kota dengan kepadatan penduduk paling tinggi membuat Jakarta tidak ubahnya sebagai rumah mewah yang padat. Dengan hiruk pikuknya, semua cita-cita tumpah ruah di kota ini. Dari keinginan merubah kondisi ekonomi sampai meraih posisi tinggi di bidang politik. Jakarta menjanjikan cita-cita setinggi langit. Tetapi kenyataannya, dari sebuah kota pelabuhan bernama Sunda Kelapa yang sibuk, Gubernur Jenderal Jan Pieter Koen yang romantis mengubah pelabuhan dagang menjadi kota yang estetik, seperti kota Amsterdam yang dicita-citakannya. Maka kawasan yang oleh Kerajaan Banten dan Demak ini dulu bernama Jayakarta yang artinya kota kemenangan, berubah muka menjadi Amsterdam di Asia, Jakarta. Jakarta identik dengan budaya Betawi. Meskipun masyarakat luas saat ini hanya mengenal tradisi budaya lewat dialeknya saja yang populis, tradisi Betawi memang mengalami banyak pemilahan. Misalnya saja pengaruh budaya Cina pada pola baju, pengaruh Barat atau Portugis pada musik, bahkan secara genetis. Saat ini sulit untuk mengidentifikasi budaya Betawi secara utuh. Potongan-potongan dari tradisi Betawi hanya dapat ditemukan pada pola rumah dan upacara-upacara kecil lainnya, misalnya upacara perkawinan. Sebenarnya kalau kita cerita mengenai masyarakat Betawi yang ada sekarang, ya mungkin saja itu bisa terjadi ketika terjadinya suatu urbanisasi dari pulau-pulau yang ada di Nusantara ketika Sultan Agung menyerang Jayakarta untuk mengambil alih kedudukan Batavia. Sehingga di situ dimungkinkan masyarakat yang ikut berperang itu tidak kembali lagi ke kampungnya. Sehingga itu mereka campur baur dan mereka kawin-kawin dengan masyarakat yang ada di sini. Sehingga terbentuklah macam-macam seni budaya yang memang mereka sendiri membawa kebiasaan-kebiasaan mereka dan beradaptasi dengan budaya lokal yang ada di sini. Ada beberapa konsep rumah Betawi. Misalnya saja Betawi pesisir, Betawi tengah, Betawi pinggir, dan Betawi udik. Betawi pesisir ditandai dengan bentuk rumah panggung. Pada rumah Betawi udik biasanya mempunyai bilik dan panggung. Namun rumah Betawi mempunyai ciri khas pada terasnya yang lebar. Masyarakat Betawi senantiasa selalu terbuka dan loyal. Sehingga dia punya rumah itu nggak tertutup. Siapa aja yang mau mampir silahkan, nggak ada larangan. Sehingga keakraban, kebiasaan canda dan tawa masyarakat Betawi ditandai dengan adanya rumah langkan itu yang memang dia biasa buat istilahnya ngobrol-ngobrol. Rumah Betawi ini namanya kerasenda. Yang ini namanya jendela kerapyak. Pintunya juga sama namanya pintu kerapyak. Yang ini namanya langkan. Langkan. Kemudian ada lagi ornamen gigi balang umpamanya. Ya mungkin menjadi suatu pemikiran yang sama bahwa kita senantiasa harus tunduk karena kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi kita harus mematuhi aturan yang ada. Sebenarnya filosofinya ke situ. Betawi di tengah hingar-bingar Jakarta. Namun yang mengagumkan adalah kerelaan mereka untuk tetap setia dengan tradisinya, meskipun berada di kota yang heterogen dan multikultural. Sepotong tradisi inilah yang tetap menjadikan Betawi hadir di muka. Di tengah arus perubahan mondial yang tidak kenal jenuh menggilas semua tatanan masyarakat tradisi dimanapun tempatnya. Jakarta identik dengan Betawi. Sementara di Jakarta, Betawi terdesak menjadi bagian kecil dari masyarakat besar yang populis. Namun yang menarik di sini adalah masyarakat ini mampu memberikan perubahan terhadap tata bahasa Indonesia.
Ini artinya bahwa sekecil apapun daya tahan mereka, mereka mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan budaya Nusantara. Jakarta kini adalah keriuh rendahan manusia. Hampir tidak ada oksigen yang segar di kota ini. Kepadatan penduduk yang luar biasa sebenarnya tidak hanya melanda kota Jakarta. Di berbagai ibu kota negara di seluruh dunia hampir mengalami persoalan yang sama. Inti masalahnya pun tidak jauh berbeda, yaitu ibu kota sebagai gula-gula yang manis yang menarik perhatian karena warna-warnanya. Dari berbagai kepentingan dan perhatian manusia yang ada di Jakarta, maka masalah permukiman pasti menjadi masalah besar. Jumlah areal permukiman tidak berbanding lurus dengan pertambahan penduduk ideal. Maka persoalan utama kota ini adalah kebutuhan permukiman yang layak karena jumlah penduduk yang makin meningkat tetapi tidak timpang dengan kenaikan pendapatan secara ekonomi. Jakarta Lama adalah kota dengan wajah yang ramah dan santun. Dengan bijak, rancangan kota yang merujuk kepada arti fungsional dan tidak meninggalkan estetika. Stakeholder Jakarta pernah merancang kota yang nyaman untuk ditempati. Mereka membagi beberapa wilayah dengan ruang yang jelas, misalnya saja kawasan khusus untuk perdagangan dan permukiman. Sebut saja kawasan Menteng dan Kebayoran Lama. Umumnya kita bisa melihat rumah Menteng Kebayoran Baru punya halaman yang jauh lebih luas ya, sehingga karena itu setiap kali orang merasa lebih luasa. Dan juga karena halaman ini luas memungkinkan penanaman pohon-pohon yang lebih besar dan karena itu iklim mikronya menjadi lebih baik. Itu terrefleksi pada arsitektur rumahnya yang pada umumnya dulu kan menggunakan ventilasi alami, yaitu ada lubang-lubang angin di atas pintu, di atas jendela, kemudian pintunya sendiri punya ventilasi sehingga angin bisa lewat bukan hanya secara horizontal, dari yang panas ke dingin dan sebaliknya, tetapi juga dari bawah ke atas. Di seluruh kawasan Menteng maupun Kebayoran Baru, setiap sekian puluh rumah umumnya mengelilingi suatu taman kecil dan taman kecil ini juga menciptakan iklim mikro yang sangat berguna untuk mengendalikan iklim mikro. Inilah salah satu kekayaan arsitektur yang memanfaatkan ruang dan wawasan lingkungan secara ideal. Dikatakan ideal karena konsepnya yang semi-flat dan memungkinkan cara berpikir masyarakat Indonesia yang semodern apapun tetap membutuhkan ruang publik untuk saling bertatap muka. Ya, ini dihuni oleh dua keluarga, atas lain, bawah lain. Pola pembangunan atas bawah tetap memungkinkan pemukim saling bertemu. Tetapi dengan pemakaian bahan dan penataan konsep ruang yang benar, privasi masing-masing pemilik rumah tetap terjaga. Kalau orang atas berisik atau musiknya kencang nggak kedengaran sampai bawah, pun sebaliknya. Kita umpamanya berisik, musik apa, orang atas pun nggak dengar. Kalau orang atas lari-lari kita pun nggak dengar, karena peredamnya itu yang bagus. Itulah arsitek zaman dulu memperhatikan sekali peredam suara rumah bertingkat itu. Rumah jengki sebetulnya termasuk rumah tipe yang kecil pada masa itu dibandingkan beberapa rumah tipe-tipe rumah besar lain. Nah, beberapa rumah kecil ini digabung menjadi satu. Jadi ada dua yang dijadikan satu sehingga misalnya pintu masuk halamannya itu satu tanpa ada pagar pemisah. Ada juga rumah jengki yang digabungkan 4 jadi satu. Dengan menggabungkan 2 atau 4 rumah menempel pada 1 atau 2 sisinya, maka ada halaman yang lebih luas yang di sekelilingnya. Itu salah satu cara untuk membuat ruang terbuka lebih besar. Nah, tadi saya katakan ruang terbuka lebih besar itu berguna untuk mengendalikan iklim mikro. Pada saat ini mustahil untuk mempertahankan kawasan permukiman seperti Menteng dan Kebayoran Baru.
Sekali lagi, tingginya angka urbanisasi tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan kawasan permukiman, ditambah lagi dengan tingkat pendapatan ekonomi yang semakin sulit. Kawasan permukiman yang sehat dan layak membutuhkan lahan yang cukup luas dengan penataan yang sempurna. Hal-hal tersebut jika bisa dilakukan pasti membutuhkan konsekuensi biaya yang cukup tinggi dan hampir-hampir tidak bisa diakomodasikan oleh kalangan masyarakat yang tinggal di Jakarta saat ini. Kepadatan penduduk yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan perluasan kawasan yang sehat tentunya akan menjadi problematika sosial yang tidak ada habisnya. Jika masalah ini tidak ditemukan cara penanganan yang tepat, maka masalah ini akan menjadi bom waktu yang menimbulkan masalah yang jauh lebih besar lagi. Jakarta dengan magnetnya yang luar biasa menjadikan persoalan keterbatasan lahan menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Sudah tidak memungkinkan lagi penataan kawasan permukiman dengan konsep horizontal. Rumah susun mau tidak mau akan menjadi solusi sempurna bagi terbatasnya lahan permukiman dan semakin melonjaknya jumlah populasi penduduk di kota besar. Mungkin sebagai kawasan permukiman yang sehat tidaklah begitu ideal. Akan tetapi pilihan ini adalah hal yang paling dimungkinkan dilakukan di kota dengan tingkat populasi yang tinggi. Sebenarnya memang beberapa pihak telah melakukan partisipasinya ya. Namun demikian memang pemerintah dalam hal ini lebih memperhatikan rumah-rumah yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita ketahui memang untuk kota-kota besar, kota-kota metropolitan, ketersediaan lahan itu sangat terbatas ya. Nah, oleh karena itu pemerintah mencoba mengatasi masalah kekurangan rumah ini melalui pembangunan rumah susun sederhana bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang barangkali kita sering dengar program pembangunan 1000 menara. Masyarakat Indonesia adalah berdasar kepada keguyuban atau kerukunan. Dasar dari kemasyarakatan kita adalah selalu bersama dalam kondisi apapun juga. Sehingga konsep rumah identik dengan ruang kumpul, di mana semua anggota keluarga dari berbagai penjuru termasuk tetangga terdekat bisa saling reriungan dan berkumpul. Memang tidak mudah untuk memindahkan masyarakat yang tadinya tinggal di rumah tak susun atau landed houses, kemudian kita pindahkan dia ke rumah susun. Ada perubahan budaya, ada perubahan kehidupan sehari-hari untuk tinggal di rumah susun. Oleh karena itu memang program penempatan masyarakat untuk tinggal di rumah susun ini harus diawali dengan sosialisasi dulu dalam kaitan memberi pemahaman kepada masyarakat yang akan dipindahkan bahwa ada beberapa keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan, kemudian juga konteksnya adalah untuk kehidupan mereka ke depannya begitu ya. Kan kalau program rusun itu memang untuk menata kembali lingkungan yang tadinya kumuh kemudian menjadi lebih baik lagi. Hal lain yang mungkin menjadi persoalan adalah, ini mungkin agak sulit tetapi perlu diingat, bahwa bagi masyarakat dengan akar kekerabatan yang kuat, sebuah rumah adalah simbol dari kepemilikan yang sifatnya personal. Di samping itu, bagi kalangan masyarakat tertentu, tinggal di rusun mempunyai konsekuensi ekonomi yang tidak sedikit. Misalnya saja soal pembayaran air, pemakaian toilet, dan kebersihan lingkungan bersama. Hal lain yang lebih real adalah masalah pendapatan. Dengan tingkat pendapatan yang rendah, maka masalah permukiman bagi masyarakat kelas bawah bisa menjadi nomor yang kesekian.
Fasilitas rumah susun tentu saja tidak dapat dilakukan dengan tanpa pembiayaan atau gratis. Sedangkan bagi masyarakat kelas bawah, mereka akan lebih mementingkan kebutuhan pangan sebagai hal yang paling penting dibandingkan pembayaran untuk permukiman. Haruslah ada cara yang paling efektif dan tidak membebani masyarakat kelas bawah untuk bisa menempati rumah susun yang sehat bagi kehidupan mereka. Ya memang aturannya sudah ada ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan program 1000 Menara, pemerintah sudah mengeluarkan fasilitas untuk MBR ini. Pertama, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pembebasan PPN 10%. Kemudian juga pemerintah mengeluarkan KPR Rusunami. Dibedakan 3 golongan. Jadi golongan pertama adalah dengan penghasilan 1,7 sampai 2,5 juta. Kemudian golongan kedua 2,5 juta sampai 3,5 juta. Kemudian golongan ketiga 3,5 juta sampai 4,5 juta. Nah ini yang nanti berdasarkan golongan ini mereka akan mendapatkan rusun sesuai dengan golongannya. Masalah permukiman yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat perkotaan nampaknya sudah terjawab oleh pembangunan rumah susun. Meskipun banyak sekali diperlukan pekerjaan rumah yang lumayan rumit. Misalnya pensosialisasian yang tidak mudah, juga konsep rumah susun yang sehat dan sehati. Namun tampaknya cara inilah yang paling masuk akal dibandingkan dengan yang lain. Permukiman kumuh hampir tersebar di seluruh Jakarta. Tidak hanya didominasi di pinggir bantaran kali, tetapi juga di bawah kolong jembatan tol dan pinggir rel kereta api. Tidak ada faktor lain bagi para penghuni permukiman kumuh selain masalah keuangan. Dengan tingkat pendapatan yang serba minim, sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk merelakan sebagian pendapatannya untuk menyewa tempat tinggal yang layak. Pola migrasi yang bersamaan membuat mereka pun mencari tempat tinggal bersama-sama. Guyup tanpa harus mengeluarkan uang. Mau ngontrak yang lebih bagus, nggak punya duit, nggak mampu. Jadi otomatis lah kita pilih tinggal di sini karena di sini kan gratis. Ya kalau ngontrak sekitar 300-an itu baru kamarnya aja, kecil kamarnya. Belum air, belum listrik. Ya yang jelas itu ya karena mereka pada pengen mengais rezeki di kampungnya, mungkin dia nggak ada pekerjaan apa-apa ya otomatis larinya kan ke Jakarta. Bagi masyarakat kelas ini yang penting adalah bagaimana mereka mampu mensiasati kehidupan untuk dapat mencari kehidupan. Saya sepakat dengan banyak orang yang mengatakan bahwa mereka ini harus diperhatikan yang tinggal di kolong bawah. Rumah itu adalah merupakan hak asasi. Karena itu hak asasi manusia harus dilindungi. Tapi juga harus dimengerti bahwa hak asasi itu harus menghormati hak-hak publik. Karena tanah itu mempunyai fungsi sosial. Artinya hak-hak publik itu harus didahului daripada hak-hak privat. Tapi bukan berarti hak privat itu tidak diperhatikan. Tetap dipenuhi. Nah, bagaimana menjembatani dua kepentingan ini? Otomatis disinilah perannya pemerintah. Persoalan ekonomi tetap menjadi kendala utama bagi upaya pemindahan masyarakat ke tempat baru. Yang paling masuk akal sebenarnya adalah menempatkan mereka di satu lokasi yang strategis dan murah dari berbagai sudut pandang. Dalam hal kita harus semata-mata memikirkan efisiensi itu mungkin agak mudah. Tapi ketika kita memikirkan kebiasaan orang, ini yang jadi bermasalah. Kalau seandainya mereka mau kita pindahkan
dengan keikhlasan oke saja. Tapi kalau mereka tidak ikhlas dengan alasan tambah satu tadi mengenai mereka sudah terbiasa dengan begini lalu diubah, mungkin itu perlu pemikiran lagi. Meskipun pemerintah selama ini telah berupaya mengatasi persoalan pemukiman, namun tidak tertampungnya masyarakat urban dalam pola perumahan yang jelas berakibat berbagai persoalan sosial muncul dan marak. Persoalan ini tentu saja harus didukung oleh semua pihak. Di masa lalu bisa dikatakan tidak ada orang yang tidak bertempat tinggal. Rumah dianggap urusan bersama. Jadi kalau ada satu orang yang terlantar tidak punya rumah, dia dibikinkan rumah atau dia diberi tempat menumpang. Tentu sekarang zaman berubah, sistem berubah, tetapi menurut saya cita-cita untuk menyediakan rumah bagi semua orang tanpa harus dimiliki itu harus tetap ada, karena kalau tidak kita sebagai bangsa belum berhasil. Buat apa kita ini bernegara dan berbangsa kalau kita punya saudara-saudara terlantar? Bumi tempat kita berpijak adalah wahana kehidupan. Jakarta dengan segala carut-marutnya adalah tempat untuk menyemai benih kehidupan. Kredo itulah yang dipakai oleh masyarakat yang tinggal di Jakarta, sehingga mereka rela berdesak-desakan naik di bis yang sesak, tidur di bedeng-bedeng yang kumuh, serta mandi di air yang jorok dan bau. Akan tetapi menjadi sesuatu yang berkah bagi kita semua. Jika masalah yang ruwet dan rumit ini mampu kita atasi tidak hanya dengan satu faktor saja, tetapi atas pemikiran bersama. Bagaimana kita menyiasati Jakarta menjadi rumah bersama dengan berbagai keanekaragamannya. Sampai jumpa di Rumah Khatulistiwa berikutnya. Aman, insya Allah nyaman. Akhirnya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan 1000 menara rumah susun secara resmi saya mulai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton di seluruh tanah air, kini akan dilakukan penekanan tombol sebagai tanda dimulainya pemancangan pertama proyek percontohan pembangunan rumah susun sederhana yang akan dibangun sebanyak 1,3 juta unit di 1000 tower di seluruh Indonesia, terutama untuk wilayah 10 kota metropolitan dengan asumsi berpenduduk 1,5 juta jiwa lebih. Sedangkan khusus di lokasi Jalan Cakung Timur, Pulau Gebang, Jakarta Timur ini Selanjutnya akan Bapak Presiden dilakukan berkenan melakukan tahap video awal conference 2 dan akan tower dibantu oleh reporter televisi Republik Indonesia meliputi 16 lantai 380 unit. Kini kita ikuti telekonferensi yang akan dipandu oleh rekan saya, Endah Taufik Des. Baik, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti telekonferensi Presiden Republik Indonesia. Saya mohon maaf terus saja karena takut maklum Jakarta ini sekarang jadi di mana-mana macet. Nah, kalau kita lihat dari lokasi, ini begini Pak, jadi memanjang. Nah ini, persis. Selasa. Nah itu dia, bawah ada. Ini 5.000 meter. Ini sama sekali. Aset tsunami karena mahal. Jadi harus kami sesuaikan dengan ruko yang di bawah. Itu ada commercial area, ada ruko. 2 lantai apa 3 lantai? Ini bukan konsep tsunami yang ibaratnya itu tanah mahal. Ada. Uangnya lebih
Berarti bisa terjun dari atas. Jangan. Itu kalau nggak bisa ngelunasin, Mbak. Baik, terima kasih. Kebagusan. Proyek kami ini kebagusan City terletak di 10 hektar Pak, di selatan. 10 hektar. 100 meter dari stasiun Tanjung Barat. Airport, jadi kita nih rusun kelas. Jadi orang Lantai dasar untuk lantai dasar kita ada townhouse, rencananya total 15 tower terdiri dari 1000 tower, 1000 unit per tower. Kita akan bangun 12.000 unit ya. Per unit, ini unitnya berapa luas ya? Ada dua. Ada satu kamar 24 meter. Buat mahasiswa barangkali itu. Iya. 90. Dan udah habis. Wah, udah habis. Borokan. ini berarti kalau untuk mahasiswa bisa untuk 2 orang ya? Bisa. Iya. Ini 2 kamar. 36. Ini yang dijual berapa? Ini 145. Oh, ada kamar Yang besaran itu. Ini dijual juga apa disewain? Dijual. Semua sewa, jual ya? Oh, ji Pak. Pak Menteri. Pak. Oh, ji Pak. Ya. Oh, jadi rumah susun sederhana. PT Mitra Satu Sejahtera Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan value added. Baiklah, jangan kemana-mana pada bapak-bapak yang sudah berada di panggung karena kita Inilah sebuah perkampungan besar. Salah satu dari 5 kota dengan kepadatan penduduk paling tinggi membuat Jakarta tidak ubahnya sebagai rumah mewah yang padat. Dengan hiruk pikuknya, semua cita-cita tumpah ruah di kota ini. Dari keinginan merubah kondisi ekonomi sampai meraih posisi tinggi di bidang politik. Jakarta menjanjikan cita-cita setinggi langit. Tetapi kenyataannya, dari sebuah kota pelabuhan bernama Sunda Kelapa yang sibuk, Gubernur Jenderal Jan Pieter Koen yang romantis mengubah pelabuhan dagang menjadi kota yang estetik, seperti kota Amsterdam yang dicita-citakannya. Maka kawasan yang oleh Kerajaan Banten dan Demak ini dulu bernama Jayakarta yang artinya kota kemenangan, berubah muka menjadi Amsterdam di Asia, Jakarta.
Jakarta identik dengan budaya Betawi. Meskipun masyarakat luas saat ini hanya mengenal tradisi budaya lewat dialeknya saja yang populis, tradisi Betawi memang mengalami banyak pemilahan. Misalnya saja pengaruh budaya Cina pada pola baju, pengaruh Barat atau Portugis pada musik, bahkan secara genetis. Saat ini sulit untuk mengidentifikasi budaya Betawi secara utuh. Potongan-potongan dari tradisi Betawi hanya dapat ditemukan pada pola rumah dan upacara-upacara kecil lainnya, misalnya upacara perkawinan. Sebenarnya kalau kita cerita mengenai masyarakat Betawi yang ada sekarang, ya mungkin saja itu bisa terjadi ketika terjadinya suatu urbanisasi dari pulau-pulau yang ada di Nusantara ketika Sultan Agung menyerang Jayakarta untuk mengambil alih kedudukan Batavia. Sehingga di situ dimungkinkan masyarakat yang ikut berperang itu tidak kembali lagi ke kampungnya. Sehingga itu mereka campur baur dan mereka kawin-kawin dengan masyarakat yang ada di sini. Sehingga terbentuklah macam-macam seni budaya yang memang mereka sendiri membawa kebiasaan-kebiasaan mereka dan beradaptasi dengan budaya lokal yang ada di sini. Ada beberapa konsep rumah Betawi. Misalnya saja Betawi pesisir, Betawi tengah, Betawi pinggir, dan Betawi udik. Betawi pesisir ditandai dengan bentuk rumah panggung. Pada rumah Betawi udik biasanya mempunyai bilik dan panggung. Namun rumah Betawi mempunyai ciri khas pada terasnya yang lebar. Masyarakat Betawi senantiasa selalu terbuka dan loyal. Sehingga dia punya rumah itu nggak tertutup. Siapa aja yang mau mampir silahkan, nggak ada larangan. Sehingga keakraban, kebiasaan canda dan tawa masyarakat Betawi ditandai dengan adanya rumah langkan itu yang memang dia biasa buat istilahnya ngobrol-ngobrol. Rumah Betawi ini namanya kerasenda. Yang ini namanya jendela kerapyak. Pintunya juga sama, namanya pintu kerapyak. Yang ini namanya langkan. Langkan. Kemudian ada lagi ornamen gigi balang umpamanya. Ya mungkin menjadi suatu pemikiran yang sama bahwa kita senantiasa harus tunduk karena kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi kita harus mematuhi aturan yang ada. Sebenarnya filosofinya ke situ. Betawi di tengah hingar-bingar Jakarta. Namun yang mengagumkan adalah kerelaan mereka untuk tetap setia dengan tradisinya, meskipun berada di kota yang heterogen dan multikultural. Sepotong tradisi inilah yang tetap menjadikan Betawi hadir di muka. Di tengah arus perubahan mondial yang tidak kenal jenuh menggilas semua tatanan masyarakat tradisi dimanapun tempatnya. Jakarta identik dengan Betawi. Sementara di Jakarta, Betawi terdesak menjadi bagian kecil dari masyarakat besar yang populis. Namun yang menarik di sini adalah masyarakat ini mampu memberikan perubahan terhadap tata bahasa Indonesia. Ini artinya bahwa sekecil apapun daya tahan mereka mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan budaya Nusantara. Jakarta kini adalah keriuh rendahan manusia. Hampir tidak ada oksigen yang segar di kota ini. Kepadatan penduduk yang luar biasa sebenarnya tidak hanya melanda kota Jakarta. Di berbagai ibu kota negara di seluruh dunia hampir mengalami persoalan yang sama. Inti masalahnya pun tidak jauh berbeda, yaitu ibu kota sebagai gula-gula yang manis yang menarik perhatian karena warna-warnanya. Dari berbagai kepentingan dan perhatian manusia yang ada di Jakarta, maka masalah permukiman pasti menjadi masalah besar. Jumlah areal permukiman tidak berbanding lurus dengan pertambahan penduduk ideal. Maka persoalan utama kota ini adalah kebutuhan permukiman yang layak, karena jumlah penduduk yang makin meningkat
tetapi tidak timpang dengan kenaikan pendapatan secara ekonomi. Jakarta Lama adalah kota dengan wajah yang ramah dan santun. Dengan bijak, rancangan kota yang merujuk kepada arti fungsional dan tidak meninggalkan estetika. Stakeholder Jakarta pernah merancang kota yang nyaman untuk ditempati. Mereka membagi beberapa wilayah dengan ruang yang jelas, misalnya saja kawasan khusus untuk perdagangan dan permukiman. Sebut saja kawasan Menteng dan Kebayoran Lama. Umumnya kita bisa melihat rumah Menteng Kebayoran Baru punya halaman yang jauh lebih luas ya, sehingga karena itu setiap kali orang merasa lebih luasa, dan juga karena halaman ini luas memungkinkan penanaman pohon-pohon yang lebih besar, dan karena itu iklim mikronya menjadi lebih baik. Itu terrefleksi pada arsitektur rumahnya yang pada umumnya dulu kan menggunakan ventilasi alami, yaitu ada lubang-lubang angin di atas pintu, di atas jendela, kemudian pintunya sendiri punya ventilasi sehingga angin bisa lewat bukan hanya secara horizontal dari yang panas ke dingin dan sebaliknya, tetapi juga dari bawah ke atas. Di seluruh kawasan Menteng maupun Kebayoran Baru, setiap sekian puluh rumah umumnya mengelilingi suatu taman kecil, dan taman kecil ini juga menciptakan iklim mikro yang sangat berguna untuk mengendalikan iklim mikro. Inilah salah satu kekayaan arsitektur yang memanfaatkan ruang dan wawasan lingkungan secara ideal. Dikatakan ideal karena konsepnya yang semi-flat dan memungkinkan cara berpikir masyarakat Indonesia yang semodern apapun tetap membutuhkan ruang publik untuk saling bertatap muka. Ya, ini dihuni oleh dua keluarga, atas lain, bawah lain. Pola pembangunan atas bawah tetap memungkinkan pemukim saling bertemu, tetapi dengan pemakaian bahan dan penataan konsep ruang yang benar, privasi masing-masing pemilik rumah tetap terjaga. Kalau orang atas berisik atau musiknya kencang nggak kedengaran sampai bawah, pun sebaliknya. Kita umpamanya berisik, musik apa, orang atas pun nggak dengar. Kalau orang atas lari-lari kita pun nggak dengar, karena peredamnya itu yang bagus. Itulah arsitek zaman dulu memperhatikan sekali peredam suara rumah bertingkat itu. Rumah jengki sebetulnya termasuk rumah tipe yang kecil pada masa itu dibandingkan beberapa rumah tipe-tipe rumah besar lain. Nah, beberapa rumah kecil ini digabung menjadi satu. Jadi ada dua yang dijadikan satu, sehingga misalnya pintu masuk halaman itu satu tanpa ada pagar pemisah. Ada juga rumah jengki yang digabungkan 4 jadi satu. Dengan menggabungkan 2 atau 4 rumah menempel pada 1 atau 2 sisinya, maka ada halaman yang lebih luas yang di sekelilingnya. Itu salah satu cara untuk membuat ruang terbuka lebih besar. Nah, tadi saya katakan ruang terbuka lebih besar itu berguna untuk mengendalikan iklim mikro. Pada saat ini mustahil untuk mempertahankan kawasan permukiman seperti Menteng dan Kebayoran Baru. Sekali lagi tingginya angka urbanisasi tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan kawasan permukiman, ditambah lagi dengan tingkat pendapatan ekonomi yang semakin sulit. Kawasan permukiman yang sehat dan layak membutuhkan lahan yang cukup luas dengan penataan yang sempurna. Hal-hal tersebut jika bisa dilakukan pasti membutuhkan konsekuensi biaya yang cukup tinggi dan hampir-hampir tidak bisa diakomodasikan oleh kalangan masyarakat yang tinggal di Jakarta saat ini. Kepadatan penduduk yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan perluasan kawasan yang sehat tentunya akan menjadi problematika sosial yang tidak ada habisnya. Jika masalah ini tidak ditemukan cara penanganan yang tepat, maka masalah ini akan menjadi bom waktu yang menimbulkan masalah yang jauh lebih besar lagi. Jakarta dengan magnetnya yang luar biasa menjadikan persoalan keterbatasan lahan menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Sudah tidak memungkinkan lagi penataan kawasan permukiman dengan konsep horizontal.
Rumah susun mau tidak mau akan menjadi solusi sempurna bagi terbatasnya lahan permukiman dan semakin melonjaknya jumlah populasi penduduk di kota besar. Mungkin sebagai kawasan permukiman yang sehat tidaklah begitu ideal. Akan tetapi pilihan ini adalah hal yang paling dimungkinkan dilakukan di kota dengan tingkat populasi yang tinggi. Sebenarnya memang beberapa pihak telah melakukan partisipasinya ya. Namun demikian memang pemerintah dalam hal ini lebih memperhatikan rumah-rumah yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita ketahui memang untuk kota-kota besar, kota-kota metropolitan, ketersediaan lahan itu sangat terbatas ya. Nah, oleh karena itu pemerintah mencoba mengatasi masalah kekurangan rumah ini melalui pembangunan rumah susun sederhana bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang barangkali kita sering dengar program pembangunan 1000 menara. Masyarakat Indonesia adalah berdasar kepada keguyuban atau kerukunan. Dasar dari kemasyarakatan kita adalah selalu bersama dalam kondisi apapun juga. Sehingga konsep rumah identik dengan ruang kumpul, di mana semua anggota keluarga dari berbagai penjuru termasuk tetangga terdekat bisa saling reriungan dan berkumpul. Memang tidak mudah untuk memindahkan masyarakat yang tadinya tinggal di rumah tak susun atau landed houses, kemudian kita pindahkan dia ke rumah susun. Ada perubahan budaya, ada perubahan kehidupan sehari-hari untuk tinggal di rumah susun. Oleh karena itu memang program penempatan masyarakat untuk tinggal di rumah susun ini harus diawali dengan sosialisasi dulu dalam kaitan memberi pemahaman kepada masyarakat yang akan dipindahkan bahwa ada beberapa keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan, kemudian juga konteksnya adalah untuk kehidupan mereka ke depannya begitu ya. Kan kalau program rusun itu memang untuk menata kembali lingkungan yang tadinya kumuh kemudian menjadi lebih baik lagi. Hal lain yang mungkin menjadi persoalan adalah, ini mungkin agak sulit tetapi perlu diingat, bahwa bagi masyarakat dengan akar kekerabatan yang kuat, sebuah rumah adalah simbol dari kepemilikan yang sifatnya personal. Di samping itu, bagi kalangan masyarakat tertentu, tinggal di rusun mempunyai konsekuensi ekonomi yang tidak sedikit. Misalnya saja soal pembayaran air, pemakaian toilet, dan kebersihan lingkungan bersama. Hal lain yang lebih real adalah masalah pendapatan. Dengan tingkat pendapatan yang rendah, maka masalah permukiman bagi masyarakat kelas bawah bisa menjadi nomor yang kesekian. Fasilitas rumah susun tentu saja tidak dapat dilakukan dengan tanpa pembiayaan atau gratis. Sedangkan bagi masyarakat kelas bawah, mereka akan lebih mementingkan kebutuhan pangan sebagai hal yang paling penting dibandingkan pembayaran untuk permukiman. Haruslah ada cara yang paling efektif dan tidak membebani masyarakat kelas bawah untuk bisa menempati rumah susun yang sehat bagi kehidupan mereka. Ya memang aturannya sudah ada ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan program 1000 menara, pemerintah sudah mengeluarkan fasilitas untuk MBR ini. Pertama, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pembebasan PPN 10%. Kemudian juga pemerintah mengeluarkan KPR Rusunami. Dibedakan 3 golongan. Jadi golongan pertama adalah dengan penghasilan 1,7 sampai 2,5 juta. Kemudian golongan kedua 2,5 juta sampai 3,5 juta.
Kemudian golongan ketiga 3,5 juta sampai 4,5 juta. Nah ini yang nanti berdasarkan golongan ini mereka akan mendapatkan rusun sesuai dengan golongannya. Masalah permukiman yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat perkotaan nampaknya sudah terjawab oleh pembangunan rumah susun. Meskipun banyak sekali diperlukan pekerjaan rumah yang lumayan rumit. Misalnya pensosialisasian yang tidak mudah, juga konsep rumah susun yang sehat dan sehati. Namun tampaknya cara inilah yang paling masuk akal dibandingkan dengan yang lain. Permukiman kumuh hampir tersebar di seluruh Jakarta. Tidak hanya didominasi di pinggir bantaran kali, tetapi juga di bawah kolong jembatan tol dan pinggir rel kereta api. Tidak ada faktor lain bagi para penghuni permukiman kumuh selain masalah keuangan. Dengan tingkat pendapatan yang serba minim, sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk merelakan sebagian pendapatannya untuk menyewa tempat tinggal yang layak. Pola migrasi yang bersamaan membuat mereka pun mencari tempat tinggal bersama-sama. Guyup tanpa harus mengeluarkan uang. Mau ngontrak yang lebih bagus, nggak punya duit, nggak mampu. Jadi otomatis lah kita pilih tinggal di sini karena di sini kan gratis. Ya kalau ngontrak sekitar 300-an itu baru kamarnya aja, kecil kamarnya. Belum air, belum listrik. Ya yang jelas itu ya karena mereka pada pengen mengais rezeki di kampungnya, mungkin dia nggak ada pekerjaan apa-apa, ya otomatis larinya kan ke Jakarta. Bagi masyarakat kelas ini yang penting adalah bagaimana mereka mampu mensiasati kehidupan untuk dapat mencari kehidupan. Saya sepakat dengan banyak orang yang mengatakan bahwa mereka ini harus diperhatikan yang tinggal di kolom bawah. Rumah itu adalah merupakan hak asasi. Karena itu hak asasi manusia harus dilindungi. Tapi juga harus dimengerti bahwa hak asasi itu harus menghormati hak-hak publik. Karena tanah itu mempunyai fungsi sosial. Artinya hak-hak publik itu harus didahului daripada hak-hak privat. Tapi bukan berarti hak privat itu tidak diperhatikan. Tetap dipenuhi. Nah, bagaimana menjembatani dua kepentingan ini? Otomatis disinilah perannya pemerintah. Persoalan ekonomi tetap menjadi kendala utama bagi upaya pemindahan masyarakat ke tempat baru. Yang paling masuk akal sebenarnya adalah menempatkan mereka di satu lokasi yang strategis dan murah dari berbagai sudut pandang. Dalam hal kita harus semata-mata memikirkan efisiensi itu mungkin agak mudah. Tapi ketika kita memikirkan kebiasaan orang, ini yang jadi bermasalah. Kalau seandainya mereka mau kita pindahkan dengan keikhlasan, oke saja. Tapi kalau mereka tidak ikhlas dengan alasan tambah satu tadi mengenai mereka sudah terbiasa dengan begini lalu diubah, mungkin itu perlu pemikiran lagi. Meskipun pemerintah selama ini telah berupaya mengatasi persoalan permukiman, namun tidak tertampungnya masyarakat urban dalam pola perumahan yang jelas berakibat berbagai persoalan sosial muncul dan marak. Persoalan ini tentu saja harus didukung oleh semua pihak. Di masa lalu bisa dikatakan tidak ada orang yang tidak bertempat tinggal. Rumah dianggap urusan bersama. Jadi kalau ada satu orang yang terlantar tidak punya rumah, dia dibikinkan rumah atau dia diberi tempat menumpang. Tentu sekarang zaman berubah, sistem berubah, tetapi menurut saya cita-cita untuk menyediakan rumah bagi semua orang tanpa harus dimiliki itu harus tetap ada, karena kalau tidak kita sebagai bangsa belum berhasil. Buat apa kita ini bernegara dan berbangsa kalau kita punya saudara-saudara terlantar?
Bumi tempat kita berpijak adalah wahana kehidupan. Jakarta dengan segala carut-marutnya adalah tempat untuk menyemai benih kehidupan. Kredo itulah yang dipakai oleh masyarakat yang tinggal di Jakarta, sehingga mereka rela berdesak-desakan naik di bis yang sesak, tidur di bedeng-bedeng yang kumuh, serta mandi di air yang jorok dan bau. Akan tetapi menjadi sesuatu yang berkah bagi kita semua. Jika masalah yang ruwet dan rumit ini mampu kita atasi tidak hanya dengan satu faktor saja, tetapi atas pemikiran bersama. Bagaimana kita menyiasati Jakarta menjadi rumah bersama dengan berbagai keanekaragamannya. Sampai jumpa di Rumah Khatulistiwa berikutnya. Aman, insya Allah nyaman. Akhirnya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan 1000 menara rumah susun secara resmi saya mulai. Di 1000 tower di seluruh Indonesia, terutama untuk wilayah 10 kota metropolitan dengan asumsi berpenduduk 1,5 juta jiwa lebih. Sedangkan khusus di lokasi Jalan Cakung Timur, Pulau Gebang, Jakarta Timur ini selanjutnya akan Bapak Presiden berkenan melakukan tahap video awal conference 2 dan akan tower dipandu oleh reporter televisi Republik Indonesia meliputi 16 lantai 380 unit. Kini kita ikuti telekonferensi yang akan dipandu oleh rekan saya, Endah Taufik Des. Saya mohon maaf terus saja karena takut maklum Jakarta ini sekarang jadi di mana-mana macet. Nah, kalau kita lihat dari lokasi, ini begini Pak, jadi memanjang. Nah ini, persis. Selatan. Enggak. Tengah itu langsung. Nah itu dia, bawah ada. Ini 5.000 meter. Ini sama seperti itu. Masuk riset tsunami karena mahal. Jadi harus kami sesuaikan dengan ruko yang di bawah. Itu ada commercial area, ada ruko. 2 lantai apa 3 lantai?